Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukas Kiko Gening dengan NIM 2415030027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi dari tablet salut lapis tipis. Yang pertama di sini kita lihat di sini ada dua formulasi. Yang pertama itu ada formulasi bahan tablet inti dan yang kedua ada formulasi bahan penyalut yang dengan bahan utamanya itu sebagai adalah OPADRY AMB2. Nah, untuk formasi bahan tablet inti ini di sini ada bahannya. Yang pertama itu ada asam asetil asetil salisilat itu sebagai zat aktif. Terus dengan beratnya itu 80 miligram. Yang kedua ada cornstarch dia sebagai disintegran dengan berat 10 miligram. Yang ketiga ada laktosa anhidrat yaitu sebagai filler dan berat 20 miligram. Dan yang keempat ada dikalsium fosfat dia itu sebagai filler dan binder yaitu beratnya 84 miligram. Yang berikut ada aerosil yaitu sebagai gelidan yaitu beratnya 2 miligram. Yang berikutnya ada talc dia itu sebagai gelidan dan anti antiadherent dan sebagai antiadherent. Nah, dia itu beratnya 2 miligram. Yang terakhir itu ada stearic acid itu sebagai lubrikan yaitu beratnya 2 miligram. Nah, jadi untuk total dari formulanya nih di sini itu ada 200 miligram. Nah, untuk formula bahan penyalutnya ini di sini ada cuma 3 bahan. Itu yang pertama itu ada OPADRYAMB2. Nah, dia itu kita akan gunakan F6B. Nah, jadi dia itu di sini 6 miligram. Lalu puarnya di sini itu kita tambahkan secukupnya dan aqueousnya itu kita tambahkan sampai menyentuh 100 ml. Yang berikut kita masuk ke metodologi. Nah, untuk metodologi sini yang bahannya itu yang pertama ada bahan asam asetil salisilat, yang kedua ada cornstarch, yang ketiga ada laktosa anhidrat, yang keempat ada microsalin selulose itu tidak digunakan, yang ketiga ada dikalsium fosfat, yang keenam ada silikon dioksida, yang ketujuh ada talc, yang delapan ada stearic acid, yang kesembilan ada OPADRYAMB2, yang sepuluh ada aqueous. Nah, untuk alat yang digunakan di sini itu ada timbangan analitik, ayakan bertingkat, alat uji disolusi, spektrofotometri UV vis, yang berikutnya ada variability tester, yang berikutnya ada alat uji waktu hancur, yang berikutnya ada alat uji kekerasan tablet, terus ada flow meter, ada bulk density tester, ada alat pencetak tablet single punch, ada mesin penyalut, ada panci penyalut, ada spray gun, ada homogenizer, dan alat-alat gelas. Yang berikut kita masuk ke kita masuk ke cara kerjanya. Untuk cara kerja di sini untuk tablet intinya itu dengan cara yang pertama, tablet inti asam asetil salisilat dibuat dengan metode gempa langsung. Itu semua bahan ditimbang terlebih dahulu, kemudian ayak semua bahan dengan menggunakan pengait MES 60. Setelah itu, bahan-bahan dicampurkan selama sekitar 15 menit. Masa tablet yang telah homogen dilakukan evaluasi masa tablet inti. Di antaranya diuji sifat kompresibilitas, sudut istirahat, dan laju alir. Setelah itu dilakukan pengempaan tablet. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap tablet inti yang dihasilkan. Yang berikut kita akan mengetahui cara kerja dari pembuatan bahan penyalutnya itu. OPADRY AMB2 ini dilarutkan ke dalam aqueous, kemudian ditambahkan bahan puara 30 tetes pada setiap konsentrasi penyalut. Campur dengan menggunakan homogenizer selama 15 menit. Yang berikut kita masuk ke cara kerja yang terakhir itu adalah penyalutan tablet. Nah, sebanyak 30 tablet ini inti dimasukkan ke dalam panci salut dan larutkan penyalut OPADRYAMB2 dengan masing-masing konsentrasi disemprotkan. Panci salut dialiri udara panas dengan suhu 500 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. 700 derajat Celcius. Setelah proses penyemprotan selesai, tablet dibiarkan dalam panci penyalut yang tetap berputar sampai dingin dengan tetap dilakukan proses pengeringan menggunakan pengering. Yang berikut kita masuk ke evaluasi tablet salut tipis. Ini ada uji kenaikan bobot, ada uji waktu hancur, dan ada uji keseragaman ukuran dan ada keseragaman bobot. Nah, untuk uji kenaikan bobot ini sendiri, ini yang uji kenaikan bobot dilakukan dengan cara menimbang 20 tablet salut, kemudian dihitung bobot rata-rata tablet salut. Kenaikan bobot dihitung sebagai berikut. Keterangannya itu Pi sama dengan bobot rata-rata tablet salut, mikroliter itu sebagai bobot rata-rata tablet inti. Kenaikan bobot yang dipersyaratkan untuk tablet salut lapis tipis adalah 2-5%. Nah, yang berikut ada uji waktu hancur. Nah, uji waktu hancur ini
Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, Aqueduct dimasukkan dalam wadah pemanas hingga merendam gelas piala. Gelas piala diisi dengan Aqueduct sebanyak 250 ml. Satu tablet dimasukkan pada masing-masing keranjang. Tablet dijalankan secara teratur 30 kali tiap menit. Tablet dinyatakan hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kaca, kecuali fragmen yang berasal dari penyalut, kecuali dinyatakan lain. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan tablet tidak lebih dari 30 menit. Nah, untuk uji keseragaman ukuran tablet dilakukan dengan mengukur diameter masing-masing tablet menggunakan jangka sorong. Keseragaman ukuran tablet mempengaruhi sifat alir, keseragaman densitas dan stabilitas punch pada alat cetak tablet. Menurut Farmakopedia Indonesia edisi 3, sudah dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Yang terakhir ada uji keseragaman bobot. 10 tablet secara acak diambil, kemudian ditimbang masing-masing bobot tablet dan dihitung rata-ratanya. Bobot tablet jika ditimbang satu persatu. Hitung jumlah zat aktif dari 10 tablet dengan anggapan zat aktif terdistribusi homogen dari 6% yang tertera pada etiket. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.